Salam sahabat STMJ terkasih dalam Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di dalam STMJ hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 17, ayat 20 sampai dengan 27, dan ayat 33b sampai dengan 45. Perikop tentang Lazarus dibangkitkan. Saya tersentuh pada ayat 40 demikian. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Sahabat STMJ terkasih, kadang-kadang Yesus itu punya cara bagi kita masing-masing sebagai pengikut Kristus dengan caranya yang unik dan istimewa agar kita bisa belajar percaya bahwa Yesus itu benar-benar satu-satunya kebangkitan dan hidup yang kadang-kadang harus melewati suka duka dalam hidup kita. Kadang melalui masalah-masalah, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dalam hidup kita, dan juga melalui salib-salib kecil yang kita pikul masing-masing, supaya kita percaya dan menemukan Yesus, menemukan mutiara-mutiara iman, agar mendewasakan iman kita semakin tumbuh berkembang sesuai rencananya yang indah bagi kita masing-masing, juga bagi kemuliaan namanya. Sahabat STMJ terkasih, saya mempunyai pengalaman bagaimana saya percaya kepada Yesus. Bukan hanya percaya yang biasa-biasa saja, atau percaya yang hanya di bibir, yang tidak ada efeknya dalam hidup saja, tetapi percaya yang sungguh-sungguh meresap dalam tubuh jiwa saya, yang menjadikan saya terkagum-kagum kepada Yesus, yang akhirnya berdampak luar biasa dalam hidup saya. Waktu itu saat terjadinya COVID-19, keponakan saya yang sangat dekat dengan saya hubungannya meninggal karena COVID-19. Tentu saya merasa sangat sedih sekali waktu itu. Saya tinggal di rumah sendirian karena ketiga anak saya semua sudah berkeluarga dan mereka tinggal berjauhan dengan saya. Tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa cucu dan anak saya terkena COVID, hingga penciumannya tidak berasa apa-apa lagi. Di sebelah kanan rumah anak saya sedang sakit parah kena COVID waktu itu. Dan di depan rumah anak saya juga meninggal karena COVID. Saya mau menengok anak cucu saya tidak bisa. Saya hanya melihat melalui video. Cucu saya waktu itu berumur 10 tahun dan masih kecil. Saya melihat di video dia sedang menangis, merasa pusing-pusing kepalanya, dan itu sangat menusuk-nusuk hati saya. Tetapi saya kuat-kuatkan diri saya untuk tidak menangis, padahal saya sangat sedih sekali. Saya sedih bukan main, karena 2 tahun yang lalu, ibu dari cucu anak saya atau menantu saya itu dipanggil Tuhan karena sakit parah. Bukan main takut saya waktu itu, sampai saya merasakan ketakutan yang mencekam. Pikiran saya hanya negatif-negatif saja. Saya merasakan ketakutan setiap hari dengan cemas, khawatir, sedih, takut, jangan-jangan kehilangan anak dan cucu saya. Saya tercekam ketakutan dengan menangis dan menangis, yang belum pernah saya alami seperti itu. Lebih-lebih kalau saya mendengar mobil yang
membawa orang meninggal dengan sirine, saya semakin ketakutan. Dan ketakutan saya memuncak setiap hari. Saya tidak dapat berbuat apa-apa selain berdoa dan berdoa. Tiba-tiba suatu sore hari, ketika saya juga masih tercekam ketakutan, saya mendengar suara lembut mengatakan, "Tuhan kan beserta saya." Saya terkejut sekali. Lalu terulang lagi kata-kata itu. Sangat menakjubkan. Dengan diulangi di sebelah kanan telinga saya. Tuhan kan beserta kita. Dan kata-kata itu sangat menakjubkan saya. Saya seperti disadarkan bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai saya. Dan saya jangan sampai tidak percaya lagi. Saya jangan ragu-ragu lagi. Dan seketika itu saya terlepas dari rasa ketakutan yang mencekam. Berubah menjadi tenang, damai, dan bahagia mendengar kata-kata itu. Saya percaya semua itu adalah suara Tuhan Yesus yang membisikkan di telinga hati saya, yang menolong saya yang sedang tercekam, dan juga menyembuhkan anak dan cucu saya. Padahal kata-kata itu sudah saya dengar berpuluh-puluh tahun, bahkan setiap hari, tetapi saya baru mudeng saat itu. Ini merupakan pengalaman rohani yang sangat mendalam dalam diri saya, agar di dalam menghadapi tantangan apapun, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu beserta saya. Puji Tuhan, anak dan cucu saya berangsur-angsur sembuh dari COVID. Puji syukur yang tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Tuhan Yesus. Demikian sharing saya, bagaimana Tuhan mau membentuk melalui firman-Nya, menjadikan saya semakin percaya dengan mantap, dan bagaimana saya dibentuk untuk semakin berakar, tumbuh, berkembang, berbuah sesuai dengan rencananya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terima kasih. Berkah dalam.